di kripto ini ada hanya dua pilihannya. Kalau tidak rugi ya untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor atau di Crypto Hunter ya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan serta kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang berapa modal yang dibutuhkan kalau kita ingin belajar kripto. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit ya penjelasan modal awal kita bermain kripto. Dan ini menurut pengalaman saya ya. Jadi tonton videonya sampai selesai, jangan skip agar tidak ada yang terlewati. Dan yang masih belum subscribe ke channel ini silahkan subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Bang Tutor. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Jadi saya di sini tidak bukan untuk menggurui ya, tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang modal awal kita bermain kripto dan apa sih yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan untuk bermain kripto itu. Oke, untuk modal awal pertama kali saya main kripto ya sekitar tahun 2017 ya, itu hanya menggunakan modal 200.000 ya. Tidak banyak ya. Terus saya coba untuk belikan koin-koin yang potensi, yang lagi, apalagi yang lagi trending ya. Biasanya yang lagi trending ini sangat mudah untuk naik harganya. Dan setelah itu, setelah saya belikan salah satu koin kripto, jadi harganya naik, saya jual. Terus saya tunggu dulu, setelah turun saya beli lagi, naik saya jual lagi, dan begitu pun seterusnya. Ditambah lagi saya waktu itu main ikutan airdrop ya. Sebenarnya waktu itu saya masih belum paham apa itu airdrop, jadi saya ikut-ikutan aja ya. Jadi ketika ada yang share link airdrop, saya ikut. Biasanya kalau airdrop itu menggunakan email dan segala macam ya. Ada juga yang menggunakan tele. Nah, di sana saya mencari tambahan ya, atau income tambahan dari airdrop dan juga mining ya secara gratisan. Dan waktu itu CryptoTap ya, CryptoTap itu masih bisa gratis. Jadi dari sana saya mendapatkan Bitcoin. Dari hasil Bitcoin tersebut saya kumpulkan, saya jual, saya belikan koin yang lain, begitu seterusnya. Terus apa saja skill yang dibutuhkan? Kalau menurut saya simpel ya. Yang pertama itu nekat. Ya, dengan modal yang kita keluarkan di awal, kita nekat ya. Jadi ini bercerita berdasar pengalaman ya, pengalaman pribadi. Jadi tidak mengada-ngada ya. Sebenarnya kalau modal itu bebas, kita mau mengeluarkan modal berapa, tapi kita harus ini ya, harus sudah bisa memprediksi koin mana yang potensi bisa menghasilkan cuan. Nah, kalau masih pemula lebih baik kita ikut yang gratisan dulu ya. Kalau memang ada yang gratisan, kita ikuti gratisan. Hasil dari yang gratisan itu kita jual, kita jadikan koin-koin yang sekiranya potensi. Jadi seperti itu. Untuk skill yang dibutuhkan, yang pertama itu tadi harus nekat ya. Yang kedua, kita harus bisa menganalisis koin yang akan kita beli ini, prospeknya bagaimana ke depan, terus likuiditasnya bagaimana, lalu untuk apa ya, pengembangannya kira-kira seperti apa.
ini punya fundamental bagus atau tidak. Nah, di sana kita bisa mencari info dari teman-teman kita sesama pemain kripto ya. Misalnya kita cari di grup di untuk saat ini grup Tele banyak, terus grup WA banyak, grup Facebook juga banyak ya. Jadi kita harus sering sharing koin apa yang sekiranya potensi. Dengan modal kecil kita bisa menghasilkan yang paling mudah itu yang kita main scalping ya. Kita main scalping artinya gini, kita beli di harga murah, kita tunggu beberapa menit, beberapa jam ya. Kalau sekiranya ada kenaikan itu kita jual, setelah itu turun kita beli lagi, naik kita jual lagi. Jadi seperti itu untuk mengembangkan modal yang kita punya. Nah, kalau kita sudah bisa memprediksi atau menganalisa dari koin-koin kripto yang ada, jadi kita sudah bisa menggunakan modal yang besar ya. Jadi kita sudah tidak bimbang lagi, tidak ada kekhawatiran, karena di kripto ini ada hanya dua pilihannya. Kalau tidak rugi ya untung, itu aja. Jadi kalau kita pandai menganalisa, kita lihat fundamentalnya bagus atau tidak, terus likuiditasnya bagus enggak, itu kita punya potensi untuk cuan ya. Jadi setiap hari aja, misalnya yang saat ini yang trending ya, saya lihat itu pergerakannya dari core ya. Core ini saya lihat itu setiap detik berubah, kadang naik kadang turun, kadang naik terus naik. Nah, ketika turun itu kita beli, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi ketika harganya turun kita beli dulu. Jadi misalnya kita punya modal 10 dolar, oke lah 10 dolar untuk saat ini mungkin hanya dapat beberapa core aja ya, mungkin sekitar 4 ya, 4 core. Nah, kita biarkan. Kalau sudah naik kita cek naiknya seberapa persen. Kalau sudah sekiranya profit dapat 1 core lagi, misalnya setelah kita jual kita dapat 5 core, kita cek dulu untuk gas fee swapnya ini berapa ya, untuk potongan dari administrasi penjualan core itu berapa. Biasanya seperti itu ya, biasanya ada gas fee nya untuk penjualan juga pembelian. Jadi 5 core itu tidak akan nominalnya sesuai dengan yang 5 core, pasti ada pengurangan, entah itu 0,00 sekian core gitu ya. Jadi biasanya itu langsung dipotong. Kalau harga core itu 15.000 atau 16.000 lah. Jadi kalau 10 dolar kan kita dapat 10 ya, 10 koin core. Nah, setelah kita jual itu biasanya misalnya naik dari 10 koin core itu yang harganya awal itu 160 naik ke 200.000 ya. Setelah kita jual itu biasanya tidak akan 100% ya, tidak akan jadi 200.000, biasanya mungkin 195. Jadi masih ada potongan. Jadi kita harus perhitungkan itu juga, dan belinya juga ada administrasi. Jadi kalau kita waktu pembelian ada potongan misalnya 0,01 core ya, terus ya itu dihitung lah. Kalau kita misalnya profit 1 core berarti masih ada sisa. Kalau biaya transaksinya antara jual dan belinya itu 0,3 core, berarti kita masih punya profit 0,7 core. Nah, seperti itu ya. Hasilnya itu kita jual dulu. Nanti kita turun yang 10 dolar kita belikan lagi ya. Yang 10 dolar kita belikan lagi. Jadi sisanya yang dari 0,7 core itu dijadikan USDT juga. Itu nanti kita simpan dulu, belikan lagi. Setelah itu profit kita jual lagi. Nah, setelah harga yang kita incar itu turun lagi, kita beli lagi, seperti itu. Jadi intinya untuk belajar di kripto ini menurut saya sangat mudah. Jadi tidak perlu belajar secara formal ya. Kita bisa belajar autodidak, karena saya sendiri belajarnya juga autodidak.
Karena di channel ini awalnya channel game ya, channel game. Setelah itu ganti ke aplikasi penghasil uang, dan habis itu saya coba masuk di mining gratisan. Setelah itu saya mencoba untuk mempelajari tentang kripto dan berani mengeluarkan modal ya di tahun 2020 ya, di channel ini ya. Itu saya berani mengeluarkan modal 200.000 untuk ya itulah mencoba. Dan waktu itu saya nekat, ini mau habis ataupun profit ya terserah lah. Kalau profit ya alhamdulillah, kalau loss atau rugi ya udahlah, anggap ini saya membeli pengalaman, itu aja. Karena menurut saya guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia kripto, tidak usah takut. Jadi gunakan modal seminim mungkin dulu ya, seminim mungkin. Kalau sekiranya sudah bisa memahami tentang analisa dari pergerakan koin kripto, baru bisa gunakan modal yang lebih besar. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.